Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia. Berikut Pojok Jatim selengkapnya. Para nelayan yang mengevakuasi puluhan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali Rabu tanggal 2 Juli 2025 lalu layak disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Mereka mendapat reward berupa uang tunai dan sembako sebagai bentuk penghormatan. Sekitar 14 nelayan asal dusun Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana mendapat reward. Salah satu nelayan tersebut yaitu Lukman. Ia menjadi orang pertama yang berhasil menolong beberapa korban. Saat itu Lukman sedang berangkat memancing memakai perahu sampan kecil. Baru beberapa ekor ia dapat. Sekitar pukul 3.30 WITA, tiba-tiba terdengar jeritan meminta tolong. Dari lampu senter yang terpasang di kepala, dirinya melihat ke arah tengah dan di sana tampak seorang pria terombang-ambing di laut. Di tengah laut hanya memakai pelampung kecil yang terpasang di leher. Setelah sampai di daratan dan mengamankan para korban yang ia tolong, ia mengabarkan peristiwa tersebut ke nelayan-nelayan lain. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, belasan nelayan langsung berangkat ke tengah Selat Bali dengan perahu masing-masing. Mereka berharap bisa menolong semakin banyak korban. Dan benar saja, belasan nelayan dari kampung tersebut berhasil membawa para korban KMP Tunu Pratama Jaya. Sebagian korban selamat, beberapa dievakuasi dengan perahu nelayan dalam keadaan meninggal dunia. Hakim, Saifullah, dan 12 nelayan di kampung tersebut menerima reward atas aksi kemanusiaan yang mereka lakukan. Upaya penyelamatan mereka yang dilakukan dengan bertaruh nyawa berhasil menyelamatkan banyak korban.
Pada Jumat kemarin, mereka mendapat reward dari anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Masing-masing nelayan mendapat hadiah mulai 1 juta hingga 10 juta dan sembako. Bambang Haryo menjelaskan upaya para nelayan untuk menyelamatkan para korban KMP Tunu Pratama Jaya adalah aksi kemanusiaan yang luar biasa. Mereka layak disebut sebagai pahlawan kemanusiaan dalam tragedi KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu, ia juga akan menyampaikan ke pihak terkait seperti Basarnas agar para nelayan ini bisa diangkat menjadi bagian dari tim penyelamat. Di dalam proses evakuasi ada sekitar 26 yang dievakuasi dan yang selamat sekitar berapa itu tadi? 17 ya. 17 yang mereka evakuasi selamat ya. Ini adalah merupakan satu prestasi yang luar biasa bagi stakeholder keselamatan dari tim penyelamat. Jadi tim penyelamat ini sebenarnya adalah di bawah Coast Guard, KPLP. Jadi ini saya minta daripada nelayan-nelayan ini bisa difasilitasi sebagai keanggotaan tim penyelamat yang akan datang bila ada satu eksiden dan sebagainya. Jadi mereka ikut bergabung untuk membantu di dalam penyelamatan. Saya harapkan ini menjadi trigger atau semangat ya daripada mereka-mereka untuk ikut aktif di dalam penyelamatan ini. Dan mereka tidak minta imbalan kok sebenarnya. Handoko Kusumo, JTV. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Buri deh. Ya. Buri. Tenang. Itu rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbat Eh. kampungan Paren nih. Kono iki mosok oleh le. Kono Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa.
Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta paparan. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dialan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang. Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki gile ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Wara-warane wange. Kadung gediki iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan.
Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Polresta Banyuwangi melakukan aksi bagi-bagi makanan dan minuman kepada para pengemudi yang terjebak macet di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, di samping melakukan pengaturan lalu lintas. Dari sisi kemanusiaan dan empati, polisi membagi-bagikan makanan dan minuman bagi pengendara yang terjebak macet. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Ramasem Tama Putra, banyak pengendara yang terjebak antrian tidak hanya hitungan jam. Mereka bahkan ada yang terjebak mulai Rabu malam dan baru bisa masuk ke kapal keesokan harinya. Menurutnya, kemacetan ini dipicu oleh berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi di lintas Ketapang Gilimanuk. Dari biasanya 17 kapal jenis XLCT, hanya sebagian yang beroperasi karena ada proses docking dan pengecekan oleh KSOP dan operator pelabuhan. Pengurangan kapal ini berdampak langsung ke jalur arteri. Banyak kendaraan menumpuk dan bahkan beberapa sopir bahkan nekat mengambil jalur lawan arah karena sudah terlalu lama menunggu. Untuk mengurai kemacetan, Polresta Banyuwangi telah mengerahkan kekuatan penuh. Tidak hanya dari Satlantas, namun juga personil Samapta, Pam Outfit, dan staf lainnya turut diterjunkan sejak Rabu malam untuk membantu mengurai kepadatan. Upaya penguraian terus dilakukan secara mobile, baik dari arah utara maupun selatan. Dari upaya yang dilakukan Polresta Banyuwangi bersama stakeholder terkait, antrian yang sempat mengular hingga 3-4 km dari arah selatan, kini mulai terurai. Begitupun dari arah utara, antrian yang sempat memanjang hingga kawasan Bajulmati masih terpantau lancar secara berkala. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan SDP Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi agar kapal-kapal yang layak jalan segera dioperasikan kembali. Kapolresta berharap operasional kapal bisa kembali normal sehingga volume kendaraan di jalur menuju pelabuhan bisa cepat terurai. Ya, kita paham ya situasi psikologis rekan-rekan driver, sopir. Ini kan hitungan 3 jam aja, tetapi ada yang dari tadi malam terjebak, siang ini baru bisa memasuki pelabuhan. Tentu ya kita hanya sekedar empati, ya kita bagi-bagi kue, minuman, mana tahu bermanfaat ya mudah-mudahan. Handoko Kusumo, CTV. Kemacetan parah masih terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Tidak hanya kendaraan barang dan pribadi, armada travel yang membawa turis mancanegara juga terjebak dalam kemacetan. Untuk lolos dari kemacetan, pihak jasa travel menggunakan jasa ojek konvensional untuk pengantaran turis ke hotel atau ke area Pelabuhan Ketapang. Salah seorang tukang ojek konvensional, M. Risno, 57 tahun, mengatakan sejak beberapa hari ini para ojek konvensional mendapatkan banyak orderan, bahkan hingga berkali lipat. Risno menyebut biasanya dalam sehari penuh dirinya hanya bisa mendapatkan uang Rp50.000 dan maksimal Rp100.000. Namun hari ini sejak pagi sudah banyak orderan, bahkan mulai jam 8 pagi hingga sore dirinya sudah mendapat Rp250.000. Rata-rata orderan datang dari jasa travel dari Bali yang baru tiba di Pelabuhan Ketapang. Mereka diminta mengantar turis yang mereka bawa ke hotel atau lokasi yang sudah tidak macet.
Selain penumpang dari Pelabuhan Ketapang, para tukang ojek konvensional juga mendapatkan orderan dari sekitar Terminal Sri Tanjung untuk diantar ke Pelabuhan Ketapang. Ada juga yang dari hotel-hotel sekitar Kelurahan Bulusan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Untuk jasa ojek tersebut, Risno mengaku tidak menaikkan tarif karena yang pesan adalah pihak travel yang memang sudah biasa saling membantu mencarikan penumpang. Biaya ojek dari pelabuhan ke hotel atau dari hotel ke pelabuhan antara Rp25.000 sampai Rp30.000. Tarif yang sama juga dipatok untuk orderan dari Terminal Sri Tanjung. Risno selama ini memang biasa mangkal di sekitar Pelabuhan Ketapang dan juga ada sekitar 20 ojek konvensional di sekitar Pelabuhan Ketapang. Memang setiap hari memang mangkal kalau sekarang masih Jemputnya dari mana aja tadi, Pak? dari Ketapang Indah, dari Tanjung, Harley. Yang terjebak macet-macet itu, Pak ya? Macet. Kebanyakan yang naik ojek Bapak itu penumpang apa, Pak? Travel apa? Yang dari Travel ya? Bule yang ikut travel, Pak ya. Dari Pak apa namanya? Itu berapa jam, Pak? Dapat 250 itu, Pak? Mulai dari jam 8 sampai sekarang ini. Kalau yang lewat utara itu teman-teman yang dari utara itu satu ojek 250. Oh. Dari mana mau kemana 250 itu, Pak? Yang dari Wongsorjo ya. Pak, sampean kalau cari pelanggan gimana? Di telepon apa gimana, Mas? Ada. Pokoknya Keliling kalau ya? ada Keliling. boleh rombongan travel, yaitu di tanya supirnya, soalnya di sini macet. Nanti diturunkan. Itu yang bayar bulinya sendiri apa sopir Dari travel? Sopir ya? Kalau hari-hari biasa berapa, Pak, pendapatannya, Pak? Kalau hari biasa ya itu 50 sampai 100 itu ya. 50. Handoko Kusumo, CTV. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni,
Ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Komburi ya. Komburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC.
PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLNU Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLNU Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLNU Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLNU Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Agar terhindar dari segala kerumitan dari berbagai persoalan atau musibah yang terjadi dan tercipta hidup rukun, damai, serta makmur, Desa Pelampang Rejo, Kecamatan Curing, Banyuwangi gelar tradisi bersih desa yang diakhiri dengan ruatan. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Bersih desa sekaligus ruatan merupakan kegiatan rutinan bagi Desa Pelampang Rejo, Kecamatan Curing dari generasi ke regenerasi yang digelar Jumat pagi, sehingga kegiatan ini menjadi sebuah tradisi bagi desa tersebut yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam bersih desa ini yang dipergunakan sebagai mediator untuk melakukan upacara ruatan, selain pagelaran wayang kulit, juga beberapa racian sesaji yang sudah tersedia. Tujuan kegiatan bersih desa dan ruatan selain melestarikan budaya, sekaligus dipercayai sebagai ritual untuk mensucikan diri atau tolak bala agar terhindar dari musibah atau hal yang bersifat negatif. Bahkan akan terhindar dari segala kerumitan dari berbagai persoalan atau musibah yang kemungkinan terjadi. Yudi Wiono selaku Kepala Desa mengatakan, ruatan dalam bersih desa menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan pada Asuro, serta santunan yatim piatu yang disertai tahlil akbar juga menjadi bagian rangkaian dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan ini bertujuan agar selamat, dengan harapan semoga kedepannya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini Desa Pelampang Rejo melaksanakan ritual ruatan desa, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah desa ini setiap tahun dalam rangka bersih desa yang dilaksanakan setiap hari atau bulan Asyura. Rutinan setiap tahun disertai dengan tahlil akbar dan juga santunan yatim piatu. Kemudian prosesi yang terakhir adalah di ruatan desa, di mana untuk ruatan desa ini bertujuan biar desa ini selamat sesuai dengan adat budaya Jawa. Kita juga melestarikan budaya, dimanapun kita sebagai yang ada wajib untuk melestarikan adat budaya untuk ruatan desa yang diharapkan manakala kemarin yang sudah tahun sebelumnya ini apa yang menjadi kurang baik kedepannya bisa lebih baik dengan harapan adanya selamatan desa atau ruatan desa ini. Menurut Krisna Sugondo selaku Kidalang Ruat memaknai bahwa ruat diartikan ruwet, sehingga pengertiannya ruat Nurwokolo yaitu membersihkan diri dari nasib buruk atau malapetaka, serta memohon keselamatan dan perlindungan dari kekuatan jahat, terutama Batara Kala, sesuai peran dalam lakon wayang tersebut. Bahkan berharap Kepala Desa serta Pemdes Pelampang Rejo dijauhkan dari berbagai bahaya yang mengancam.
Purwokala tegesipun diarani Ruwat nggih. barang ruwet diweculi sanes. Ruwatane ngicali sengkala, ngicali ruwet kuwi. Ruwat nggih. Saratipun nggih menika Pak sajen-sajen niku Pak. Sajen nggih. Oh, sajen ingkang kok sedherek kopoan, tegesipun kopoan. Niku tegesipun tegesanipun ruwarang. Ruwet sedherek mangke ngatos sak lanjute. Ruwat luar nggih. Kolong niku kesanipun rambut dipotong. Oh nggih. Baripun kesane adem permanen kanggo Sementara banyak hikmah dan filsafat yang dipetik dalam sebuah cerita pagelaran wayang kulit sebagai pembelajaran hidup. Yogi Pratama, JTV. Gempa dengan magnitudo 1,9 hingga magnitudo 3,3 mengguncang perbatasan Probolinggo Lumajang mulai hari Kamis hingga pada Jumat pagi. Tercatat selama 2 hari ini sudah terjadi 41 kali gempa susulan. Akibat gempa ini sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan mulai retak hingga tembok ambruk di salah satu sisi bangunan. Warga di sekitar Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dibuat panik terjadinya gempa dengan titik di perbatasan Probolinggo Lumajang. Gempa terjadi mulai hari Kamis hingga pada Jumat pagi dengan magnitudo 1,9 hingga magnitudo 3,3 di kedalaman 16-17 km. Salah satu rumah yang terdampak gempa bumi milik Awi, warga Dusun Corakenik, Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, yang mengalami retak di beberapa sudut bangunan. Pasca gempa, anggota Forkopimca, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo langsung mendata rumah-rumah yang rusak. Menurut Kepala Desa Segaran, Budi Utomo, gempa terjadi sejak Kamis malam dan kembali terjadi pada Jumat sekitar pukul 10 pagi dengan magnitudo lebih besar yakni 3,3. Yang terdampak gempa bumi tadi malam, dan di sini tepatnya di Dusun Gudang, RT 3 RW 2, Blok Curah Keni. Dan warga yang terdampak dari tadi malam itu yaitu ada satu rumah yang parah rusaknya. Di sini atas nama Mbak Melania, banyak sekali yang rusak seperti ini kerusakannya. Terus ada beberapa bagian juga di dapur, terus sampai ke belakang. Alhamdulillah dari pihak kecamatan, Polsek, Koramil sudah mendatangi kami semua, dan dari BPBD Kabupaten Probolinggo juga sudah dalam perjalanan menuju ke Desa Segaran. Sementara itu, BPBD setempat terus melakukan pendataan di beberapa desa di Kecamatan Tiris yang rumahnya terdampak gempa. Menurut Umar Syarif Kalaksa, BPBD Kabupaten Probolinggo, titik gempa berada di perbatasan Probolinggo Lumajang atau di sekitar Gunung Lemongan, Kecamatan Tiris, dengan total gempa terjadi sebanyak 41 kali. Tercatat ada 5 rumah rusak mulai retak hingga tembok di salah satu bangunan roboh. Dengan adanya gempa tadi malam, kami sudah melakukan koordinasi dengan BMKG di Pasuruan. Jadi dimulainya itu dari jam 18 UTC tanggal 16 atau sekitar jam 1 tanggal 17 itu sudah terdeteksi adanya gempa, hingga hari ini itu sudah terdeteksi sebenarnya ada 41 gempa. Gempa susulan dengan skala antara 1,9 hingga 3,3 skala besar. Oke. Berada di sekitarnya yaitu antara perbatasan, jadi ada di timur laut Lumajang atau di sekitar antara Lumajang, Jember dan Probolinggo. Probolinggo. Ada berapa rumah begitu ya dampaknya? Untuk saat ini terdeteksi ada yang masuk ke kami laporan itu ada 5 lokasi, ya 5 rumah, yaitu di Ranuagung, di Segaran, dan di Desa Tiris.
Terus masing-masing berapa? Banyak yang retak, Yang retak ya. jadi tidak sampai rumahnya ambrol. Memang banyak ya, tapi ada rumahnya juga. Ada yang kamar mandinya. Nah, teman ini masih kami asesmen seberapa besar kerusakannya, karena dari foto atau video yang masuk ada yang memang kamar mandinya atau dapurnya yang ambrol salah satu dinding. Untuk korban jiwa? Korban jiwa alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Oke, terima kasih. Ya, cukup itu. Berikut data rumah rusak akibat gempa. Rumah Awi, Dusun Cerakenik, Desa Segaran, Kecamatan Tiris, rumah warga Desa Tiris, rumah Fator, Dusun Tancak, Desa Ranu Agung, rumah Umi, Dusun Tancak, Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris, rumah Winda di Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris. Petugas menghibau warga agar tetap waspada, gempa susulan sewaktu-waktu bisa terjadi. Farid Falevi, CTV. Oh, yang ini yang paling besar masih dalam hari ini. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning ganggang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang to, Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung gediki iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebegitu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN di Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Kecelakaan tragis terjadi di ruas Jalan Raya Pantura Banyu Putih Situbondo. Sopir truk box tewas setelah kendaraannya menghantam bagian belakang truk Fuso saat hendak parkir. Korban terjepit kabin yang ringsek. Seperti inilah kecelakaan maut di ruas Jalan Raya Pantura Banyu Putih, truk box kontra truk Fuso Jumat pagi. Truk dikemudikan Arthur Christiansen, warga Cakung, Jakarta Timur, mengalami kecelakaan saat melaju dari arah barat menuju Surabaya. Video amatir sopir truk box Nopol B9994 SCL terjebak di dalam kabin yang ringsek. Sopir berusia 40 tahun diduga terjepit dan terbentur setir kemudinya. Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan korban dengan menarik kabin truk menggunakan tali. Sementara kenek truk box berhasil selamat dari maut. Truk box menabrak bagian belakang truk Fuso Nopol DK 8058YY dikemudikan Kadek Rizky, warga Bali yang saat itu berusaha menepil di sisi kiri jalan. Berdasarkan keterangan warga, sebelum terjadi tabrakan, truk box terlihat melaju zigzag dan hampir menyenggol sejumlah anak sekolah. Hampir mau nabrak anak-anak sekolah itu cuma nyerempet. Mungkin ngantuk atau gimana itu? Ngantuk. Ya nggak tahu sorinya lagi. Moro-moro nabrak di sini sudah. Tadi supirnya gimana itu? Mati. Kecepet atau gimana? Tadi sebenarnya hidup tadi ya mungkin sudah dapat dah tinggal pulang dari sana dari barat. Ini ada mobil di depan. Saya ngerating juga. Rating rencananya mau parkir nggih? Ya, rencana mau parkir. Terus nggak tahu di belakang ada armada kolektor di Smarter, nabrak saya dari belakang. Terus kondisi supirnya bagaimana? Oh, kurang tahu, kurang jelas saya. Saya tidak berani turun, tidak berani dari mobil. Kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Lantas Pos Baluran untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Andi Nurholis, CTV. Pemirsa, Pemkab Lumajang melakukan pertemuan dengan jajaran Forkopimda guna membahas polemik sound horeg. Dalam pertemuan itu, aturan secara teknis masih menunggu dari pemerintah provinsi. Namun dalam pelaksanaannya sound horeg diperbolehkan asalkan tidak mengganggu lingkungan. Pemerintah Lumajang menggelar pertemuan dengan jajaran Forkopimda guna menyikapi polemik sound horeg serta memahami fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur atau MUI Jatim. Dalam pertemuan itu, keputusan perihal aturan teknis masih belum dibahas. Hal itu lantaran pemerintah Lumajang menunggu instruksi pemerintah provinsi yang hingga kini belum didapat. Diketahui dalam fatwa haram perihal sound horeg oleh MUI Jatim, tertulis dalam poin rekomendasi untuk pemerintah provinsi diminta agar menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten atau kota agar segera membuat peraturan sesuai dengan kewenangannya. Musyawarah Forkopimda ini pun mengakui kepatuhannya dalam fatwa yang dikeluarkan MUI dan diharapkan masyarakat juga memahami secara rinci tiap poin yang tertulis. Sementara itu, hingga kini Kabupaten Lumajang juga memperbolehkan gelaran sound horeg asalkan dengan batas wajar dan tidak mengganggu sekitar. Kita tidak bicara teknis, tapi kita hanya menyikapi fatwa MUI Jawa Timur dan harus dibaca tuntas, disikapi secara proporsional.
Artinya masih tetap boleh kegiatan sahur. Tidak dilarang kan ya? Memang ada untuk kegiatan sahur. Ya boleh, tidak ada larangan untuk sahur. Tentu sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Kira-kira begitulah. Pemerintah Lumajang akan memberikan sikap dan instruksi lebih lanjut ketika sudah mendapatkan instruksi dari pemerintah provinsi. Yongki Nugroho, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Pada sini kita Pak. Yo. Sampai Banyuwangi, ragam budaya